Piala AFF 2024 akan menjadi turnamen ketiga di mana Shin Taeyong memimpin skuad timnas. Diisi mayoritas pemain muda, apakah trofi juara akan diraih kali ini? Kita bahas bersama dengan pengamat sepak bola, Bung Kusnaini, dan juga Ketua Badan Tim Nasional Indonesia, Sumarji. Selamat malam, Pak Sumarji, Bungkus. Ya, selamat malam. Malam, Pak Marji. Selamat malam, Ya. Siska. Ya. Selamat malam. Senang sekali kita bertemu dalam kondisi yang berseri-seri karena terakhir saya ngobrol sama Pak Sumarji masih deg-degan waktu itu ya mau lawan Arab Saudi, ternyata hasilnya sangat baik. Nah, sekarang kita masih menatap lagi ada ASEAN Championship di depan. Nah, Pak Sumarji, sejauh ini apakah nama-nama yang dipanggil oleh Shin Taeyong ini, Coach Shin sudah finalkah? Siapa-siapa saja yang kira-kira sudah mulai bisa ikutan TC? Ya, ada beberapa nama yang masih ada perubahan, tetapi saya semua sudah sampaikan kepada klub masing-masing untuk mempersiapkan nama-nama itu. Nanti finalnya ya minggu mungkin paling lambat Jumat lah, paling lambat mungkin Minggu lah ya, hari Minggu lah ya. Nanti akan segera diumumkan oleh ini federasi di media siapa-siapa yang resmi dipanggil, 32 pemain untuk memperkuat AFF Mitsubishi. Oke, tapi dari nama yang Seperti itu. beredar misalnya ada nama Marcheng, tapi juga ada nama Ferrari yang lebih mudanya. Itu kira-kira memang ada komposisi demikian, Pak Sumarji. Jadi tidak semuanya yang di senior, tapi juga pemain muda dikasih kesempatan di sini. Iya, memang konsepnya saat sekarang ini sesuai arahan Ketua Umum kan dan sudah dirapatkan bersama baik oleh rekan-rekan Exco dan juga secara keseluruhan sudah menyepakati bahwa yang akan diturunkan mayoritas kan pemain usia 22 yang memang akan dipersiapkan untuk SEA Games. Sehingga para pemain-pemain yang ada saat sekarang ini ya mayoritas pasti akan mereka yang akan diturunkan, hanya cuma nanti akan dilapis. Mungkin kalau tidak salah ada beberapa pemain senior yang akan dimasukkan dalam skuad. Ya nanti di mix lah, kira-kira seperti itu. Oke, nah Bungkus melihat untuk strategi lapis ini yang memberikan kesempatan kepada pemain muda, tapi juga dilapis oleh pemain senior sudah cukup arif dan bijaksana kah? Karena kan di sisi lain juga kita ini kan langganan runner up ya kalau di AFF, di ASEAN Championship ini. Nah, bagaimana Bungkus lihat kualitasnya sejauh ini? Iya, jadi kita harus melihatnya secara keseluruhan ya. Yang pertama, event ini diadakan saat kompetisi sedang bergulir ya. Yang kedua, event ini juga berdekatan dengan SEA Games. Kalau event ini dipaksakan memanggil pemain-pemain senior, saya pikir klub akan keberatan ya. Klub Liga 1 maupun klub dari liga yang lain. Karena akan membuat jadwal juga bisa terganggu, terutama kompetisi domestik. Padahal kita tahu bahwa kompetisi Liga 1 itu punya target, misalnya harus sudah selesai sekian persen pertandingan menjelang libur Lebaran. Karena sudah pasti nanti Lebaran kan akan ada libur panjang lagi. Ya. Karena itu saya pikir memprioritaskan kepada pemain muda, mengurangi pemanggilan pemain senior, itu keputusan yang menurut saya cukup arif ya. Yang kedua, kita juga memang harus serius mempersiapkan tim ke SEA Games, karena kita kan memang punya target untuk mempertahankan medali emas SEA Games ya. Betul. Dan itu hal yang penting menurut saya, karena memang AFF itu turnamen penting untuk ukuran regional, tapi sebetulnya kan jenjangnya juga nggak ada juga gitu. Selesai AFF ya udah selesai gitu ya. Dan jangan lupa juga Indonesia ini sudah 6 kali menjadi runner up, dan di antara berkali-kali menjadi runner up itu kita juga pernah menurunkan tim senior. Pernah menurunkan tim-tim yang pemainnya semuanya superstar, nggak juara juga sama gitu. Jadi bukan berarti bahwa yang muda belum tentu bisa juara, bukan berarti juga. Bukan berarti kalau kita menurunkan tim ini kita tidak mengejar target. Saya pikir bukan begitu cara berpikirnya. Tapi memang harus ada keseimbangan antara kepentingan tim nasional, kepentingan pembinaan, maupun kepentingan menjaga irama kompetisi jangan sampai terlalu sering terganggu. Tapi kalau lihat kualitasnya, Bungkus, Garuda Muda juga sudah cukup oke ya sejauh ini beberapa turnamen terakhir. Ya, karena memang seperti yang sering saya katakan bahwa salah satu keuntungan dari pemain-pemain muda sekarang ini karena klub-klub banyak memberi ruang ya, banyak memberi kesempatan bermain di Liga 1. Itu sangat membantu perkembangan pemain muda, tidak hanya di level klub tapi juga di tim nasional.
Ditambah lagi memang Sintayong menurut saya melakukan kebijakan yang cukup baik dengan selalu menyisipkan pemain kelompok usia di bawahnya untuk tim yang dia tangani. Katakanlah tim senior, itu selalu ada pemain di bawah 23 tahun berapa orang. Lalu ketika dia memanggil tim untuk U23, dia selalu menyisipkan pemain di bawah usia 20 tahun. Di tim 20 tahun dia selalu menyisipkan di bawah 17 tahun. Sehingga memang selalu ada regenerasi secara bertahap yang membuat pemain-pemain yang kelompok usia di bawahnya ketika dia memperkuat tim yang sebenarnya itu sudah punya pengalaman di level yang lebih tinggi. Seperti sekarang Marceng dan kawan-kawan ada 6 orang. Mereka usianya masih layak di bawah 23, tapi sudah punya pengalaman level senior. Ya. Dan itu akan membuat ini sangat penting bagi tim yang dia bela sekarang. Ya, ini penting juga untuk regenerasi dan juga tadi torehannya juga sudah cukup baik sejauh ini Pak Sumarji. Tapi bicara soal target kan pasti yang ditanya adalah target ya. Selain menyiapkan SEA Games itu penting, apakah memang ASEAN Championship juga targetnya tetap juara begitu? Ya, kalau kita bicara target, pasti semuanya ada target. Karena dengan target itu kan pasti kita juga akan mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Ya pasti targetnya kalau itu bisa mempertahankan ya bisa juara ya harus juara gitu. Sehingga apapun alasannya saat sekarang ini siapapun yang diturunkan targetnya tidak akan turun. Targetnya tetap harus kita diusahakan untuk bisa meraih trofi dibawa ke negara kita kan begitu. Karena sudah cukup lama AFF senior tidak kita mendapatkan. Kembali lagi sebenarnya bukan hanya target yang kita inginkan, ya target juara yang kita inginkan, tetapi bagaimana bisa memberikan kesempatan kepada para pemain yang usianya masih 22 ke bawah untuk bisa kita lihat dan kita tarik nanti untuk memperkuat timnas senior gitu loh. Jadi ini sebenarnya pada intinya kan untuk regenerasi ke depan. Makanya kita lihat nanti hasilnya seperti apa ini. Sebenarnya tujuan utamanya satu, kita berpartisipasi juga tetap ada target juara. Terus yang kedua yang lebih utama lagi adalah bagaimana regenerasi itu bisa berjalan sesuai dengan waktu, kesempatan dan juga apa yang sudah ditargetkan atau apa yang memang sudah direncanakan oleh federasi untuk kaderisasi ke depan seperti itu. Nah, karena Pak Sumarji yang berada di belakang layar, saya mau tahu ceritanya dong. Karena kan pasti sudah ada kontak seperti yang Pak Sumarji tadi bilang ya ke klub maupun ke pemain yang bersangkutan sebelum nanti diumumkan. Bagaimana kondisi fisik maupun secara psikis dari pemain-pemain yang sudah dikontak sejauh ini, terutama pemain muda? Apakah mereka dalam kondisi yang excited untuk membela timnas? Termasuk juga apakah secara track recordnya mereka dalam kondisi yang cukup baik, Pak Sumarji? Ya, jadi 32 pemain ya yang kita panggil, nanti tanggal 26 mereka semuanya harus kumpul, kita melakukan TC. Dari 32 pemain, rata-rata saya sudah bisa komunikasi dan mereka semuanya sangat senang sekali. Tinggal sekarang saya harus memastikan lagi ke 32 pemain itu apakah bisa langsung bergabung secara keseluruhan ataukah ada beberapa pemain yang masih harus ditahan di klub dikarenakan ada beberapa pertandingan yang harus dijalani. Itu semua harus kita komunikasikan dengan baik, jangan sampai terjadi sesuatu hal, klub merasa keberatan dan lain sebagainya. Tetapi pada intinya, kalau para pemain yang akan kita panggil, 32 itu betul-betul dia sangat senang sekali dan sangat menginginkan untuk bisa bergabung di TC tanggal 26. Tetapi kembali lagi, kita juga tetap harus ASEAN Championship, apa yang harus dipersiapkan dengan baik oleh timnas Indonesia yang saat ini kan dalam kondisi yang performanya sangat baik, tapi bagaimana agar tidak lengah untuk menatap AFF ini? Iya, itulah sebabnya sangat penting pemanggilan beberapa pemain yang sudah sering dipanggil oleh Sintayong ya. 6 pemain yang kita sebut sebagai pemain senior. Meskipun dari 6 itu sebetulnya yang benar-benar senior cuma Asnawi sebetulnya. Karena Ivar Yener, kemudian beberapa nama lagi seperti Marceng itu kan memang usianya masih di bawah 23. Yang di atas 23 itu setahu saya cuma Asnawi gitu. Jadi tapi mereka sudah rutin bersama main di timnas senior. Itu penting kehadiran mereka untuk menjadi kerangka tim. Nah, pemain-pemain lain yang dipanggil kemudian bisa mengisi puzzle yang masih kosong.
saya mengapresiasi keberanian untuk melakukan regenerasi ini ya, karena Thailand aja juga melakukan hal yang sama. Ya, Mereka sudah melupakan generasinya Terasil Dangda, Canatip Songkrasin itu udah nggak dipanggil juga. Yang masih memanggil pemain senior kan praktis bisa dibilang hanya lawan terkuat kita di grup ini yaitu Vietnam. Vietnam masih memanggil pemain-pemain senior. Tapi kan memang persoalannya Vietnam juga generasi di bawahnya kan juga tidak terlalu luar biasa ya. Makanya mereka masih berpaku kepada pemain senior. Dan menurut saya nggak apa-apa kita berfokus kepada pemain-pemain muda. Karena kita juga akan melanjutkan proses ini ke SEA Games. Waktunya berdekatan, nggak terlalu lama. Jadi harus berani melakukan itu. Nah, cuma memang yang penting sekarang, meskipun mungkin orang tidak berekspektasi tim ini bisa juara ya, tapi menurut saya ada baiknya tetap kita mendorong mereka ini untuk bisa berprestasi maksimal dengan target juara ya. Karena bagaimanapun pemain yang kita panggil ini kan beberapa di antaranya sudah kenyang pengalaman main di tim nasional senior. ya. Ya kita sama-sama dukung agar menuju AFF ini performanya akan baik nantinya, termasuk juga proses komunikasi dengan klubnya berjalan dengan baik ya, as smooth as silk semuanya. Pak Sumarji, terima kasih banyak sudah berbagi, terima kasih banyak juga Baik. Bungkus. Ya. Iya, sama-sama. Selamat malam.